langsung apa yang dilakukan oleh Rahma ya. Ini sama kan di BMTNU Nggih, mana ini? sama. Ya, Jombang. sudah Jombang. Wis langsung apa yang dilakukan di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam menjelaskan, warahmatullahi saya akan, wabarakatuh. di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMTN Jombang cabang Diwa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Imam Harun Sodikin selaku dosen Pamong, Pak Zikrowo selaku dosen pembimbing, dan Pak Dariki selaku dosen penguji. Latar belakang saya mengambil judul ini yakni pada daerah Jombang, di Kecamatan Diwek khususnya, masih banyak orang yang ekonominya menengah ke bawah yang mengakibatkan orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. Pendidikan ini khususnya pada jenjang SMA dan kuliah. Untuk itu, saya ingin membahas implementasi akad ijarah pada pembiayaan multijasa untuk membantu para orang tua agar bisa menyambung pendidikan anaknya. Nah, ijarah multijasa ini adalah pembiayaan di mana BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa, BMT dapat memperoleh imbalan jasa, ujroh atau fee. Nah, yang dapat dibiayai oleh ijarah multijasa selain pendidikan, yakni ada pernikahan dan kesehatan. Tata cara pengajuan pembiayaan ijarah multijasa pada BMTN Jombang yang pertama, nasabah datang dengan membawa syarat pengajuan, kemudian mengisi formulir, kemudian setelah formulir itu diisi oleh nasabah serta mencantumkan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran itu berapa tahun gitu, kemudian BMTNU melakukan survei ke rumah nasabah untuk menanyakan apakah kondisi yang diisi di formulir itu benar adanya. Kemudian yang keempat, pihak BMTNU melakukan analisis data nasabah. Kemudian yang kelima, BMTNU memberi informasi apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak. Kemudian jika diterima, nasabah diminta datang ke kantor untuk melakukan akad dan pencairan dana pinjaman. Nah, dana pinjaman dapat diserahkan oleh nasabah, kemudian dibayarkan kepada lembaga pendidikan atau bisa juga disalurkan atau dibayarkan oleh pihak BMTNU kepada lembaga pendidikan. Nah, ini ada mekanisme akad ijarah. Jadi di sini nasabah BMTNU bisa langsung membayarkan biaya yang diminta nasabah ke lembaga pendidikan atau melalui akad wakalah di mana nasabah itu mewakilkan pihak BMTNU untuk membayar biaya pendidikan ke lembaga pendidikan. Yang nantinya nasabah harus membawa bukti yang harus diserahkan kepada BMTNU kalau benar-benar eh, biaya tersebut untuk biaya pendidikan. Nah, selanjutnya pihak BMTNU berhak menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah maupun kerabatnya tanpa adanya surat pemberitahuan. Jika nasabah tidak melaksanakan kewajiban atau pelunasan tepat waktu, dokumen atau keterangan nasabah palsu atau tidak sah, nasabah melanggar aturan dan nasabah dijatuhi hukuman pidana. Dampak jika nasabah tidak melaksanakan kewajiban atau cedera janji, tidak menepati janji. Yang pertama, apabila tidak melaksanakan kewajiban, pihak BMT akan melakukan penyitaan dan penjualan barang jaminan. Kemudian yang kedua, penjualan barang jaminan dilakukan dengan cara pelelangan. Jika penjualan barang jaminan tersebut masih kurang untuk melunasi hutang nasabah, maka nasabah akan membayar kurangannya. Namun jika lebih, maka pihak BMT akan mengembalikannya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, baik langsung ya Pak Dikri ya. Ini kok berbeda antara Sabila dengan Rahmalia. Tadi saya tanya sama Sabila, kalau orang nikahan bisa pinjam nggak? Sabila tadi bilang nggak bisa. Nah, wabarakatuh. ini kok Rahmalia ditulisnya bisa. Cemana ini? Tapi oke lah, nanti diselesaikan secara adat sama Sabila. Yang bener yang mana? Kalau Ya, kemudian mau nikahan itu boleh apa enggak kan gitu ya. Tapi ya. jelas Rahmalia mengatakan itu ada sini pembiayaan apa namanya tadi. Untuk Ijarah multijasa. ijarah multi jasa. Multi jasa ya kan berarti semua jasa kan gitu nih. Ya, Hmm, tapi yang di kan pernikahan, kesehatan, sama pendidikan saja, Pak. Di pernikahan. BMT pendidikan sama kesehatan di BMTNU Jombang. Kalau lagi sakit gitu, bisa ke BMTNU Jombang untuk mengajukan pembiayaan ijarah multijasa ini. Mm-mm. Tapi di laporannya Rahmalia kok nggak ada ya? Atau Nggak itu ada yang pernikahan, Pak ya. Iya. ah?
Nggak ada yang pernikahan tadi, tak, Pak? Bukan. Produk pembiayaan BTNU Jombang satu, pembiayaan usaha produktif, mudharabah masyarakat konsumtif itu kan masuk yang konsumtif ya. Iya, yang ijarah. Hah? Yang ijarah multijasa kan? Iya, Nah, misalkan butuh pendidikan, misalkan dikasih akad apa ini? ijarah, Pak. Ijarah multijasa. Akadnya maksudnya kok ada akad ijarah multijasa? Dikasih akad ijarah, Pak. Yang Ijarah kalau pendidikan, iya ijarah multijasa. yang di bawah itu Soalnya ya. Hmm. jasa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kemudian orang berpendidikan itu, misalkan saya nih pinjam ke BMTNU ya, benar ya? Nggih. Nggih. Ah, pinjam ke BM itu untuk apa? Untuk menyekolahkan anak gitu maksudnya kan ya? Iya. Untuk bayar SPP dan seterusnya. Kemudian akadnya adalah akad ijaroh, ya kan? Iya. Sekarang coba baca di situ kan ya. Akad ijaroh itu adalah akad pembiayaan hak atas guna atau barang atau jasa. Sekarang yang dipindah gunakan atau kemudian dihak gunakan itu apa kalau pendidikan? Kalau barang kan gampang nih. Apa yang disewakan? Ya kan? Yang disewakan adalah sepeda motor kan gitu. Iya. Tapi kalau begitu, kalau ini apa namanya? eh untuk biaya pendidikan gimana maksudnya itu? Gini, Pak. Jadi kan di BMTNU kalau jenengan misalnya datang ke sana, kemudian kan ini saya mau menyekolahkan anak saya, tapi saya kekurangan biaya. Nah, Bapak Mm-mm. langsung dikasih akad ijarah multijasa, Bapak. Akad ijaroh atau kemudian produk ya. Sebentar. Di Oh iya, di mana di teori ada nggak akad ijaroh multijasa gitu? Ada? tidak ada, Bapak. Nggak Jadi ada ya. ijarah multijasa itu tuh turunan dari itu tadi, ijarah. Ya ini harus clear ini, ya. Ya, iya, Nah, Bapak. terus. Terus ya Bapak nanti dikasih akad ijarah multijasa tersebut. Kemudian ya, ya kayak tadi Pak, pembiayaan Saya gitu. bawa apa ke sana? Jenengan bawa apa jaminan? Jaminan itu Nah, bisa ya terus. jaminan bisa berupa BPKB, Mm-mm. sepeda motor atau sertifikat rumah atau Nah, tanah bisa. nah, Gitu, Bapak. baru kan sudah mulai jelas kan begini nih. Nah, tinggal kemudian nanti ini diperjelas. Jadi sama dengan kemudian Sabila tadi, ini kan nggak ada apa namanya diagram atau apa prosedur ya. Prosedur kalau kemudian mau menggunakan akad multijasa ini. Apa yang kemudian harus dibawa oleh ini? Terus kemudian pembiayaannya itu, misalkan ya, saya butuh pembiayaan untuk anak sekolah saya adalah 100 juta atau kebanyakan 10 juta misalkan. Apakah kemudian itu bisa dipenuhi langsung oleh BMTNU? Nah, sebelum dipenuhi kan BMTNU, Bapak kan disuruh ngisi formulir. Heeh. Kemudian Bapak disuruh mengisi data kesanggupannya itu bayar angsuran itu berapa tahun. Hmm. Gitu. Nah, kemudian setelah itu pihak BMTNU ini akan melakukan survei terlebih dahulu ke rumah Bapak. Apakah Hmm. yang Bapak isi itu kemudian benar-benar yang semestinya gitu loh Bapak. Kemudian, Hmm. nah setelah benar semestinya, kemudian pihak BMTNU ini melakukan analisis. Nah, analisis ini memperhitungkan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah selama 1 bulan. Kebutuhan, kebutuhan pokok Bapak nantinya itu bagi Bapak dikurangi dengan kebutuhan pokok Bapak. Kemudian kebutuhan Oke, lain-lainnya. sudah. Itu kan itu domainnya mereka untuk kemudian meng-ACC atau tidak ya. Tapi yang saya perlu tegaskan di sini ketika kemudian ada yang namanya akad ijaroh. Nah, ijaroh itu bahasa Indonesianya apa? Ijarah sewa menyewa Bapak. Sewa menyewa. Yang disewa, yang disewakan apa, yang menyewakan apa. Ini kan harus clear ya. Harus clear. Nah, sehingga kemudian
tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi kan mau nikahan, saya butuh nikah, butuh pernikahan 100 juta misalkan. Ya, akadnya apa? Akad al ijaroh multi jasa. Produk apa istilahnya? Akadnya ijaroh apa yang kemudian disewakan, kan gitu. Sehingga kemudian muncul di situ yang namanya ujroh. Iya. Ya kan? Kalau ada barangnya kan jelas kan sudah, atau ada barungan dan seterusnya, yang disewakan itu apa dan seterusnya. Sehingga sekali lagi kemudian di situ muncul ujroh. Maka kemudian rahmaliyah ini perlu dilengkapi ini, ya apa namanya, prosedurnya terus strukturnya biar kemudian jelas. Atau instrumennya, instrumen dalam artian kemudian kalau saya butuh 100 juta bisa dipenuhi enggak? Tadi kan disurvei kan, disurvei dan seterusnya. Dan apa yang kemudian menjadi pertimbangan daripada BMT itu kemudian memenuhi atau tidak, ya, daripada kemudian itu tadi, itu namanya berbicara tentang prosedur. Ini kan kamu bicara tentang prosedur, oh enggak, tadi ya bicara prosedur ya, saya sebilah ya. Jadi ini hanya adalah akad, makanya kemudian akad implementasi. Jadi kalau bicara tentang akad implementasi, berarti ini harus ada contoh. Ramalia masih dengar saya? Tuh ngomong sendirian ya. Keluar kayaknya tadi, Pak. Sinyalnya. Ya, Rahmalia masih dengar? Masih, Bapak, mohon maaf tiba-tiba Ya. keluar. Jadi ini kan aplikasinya bagaimana akad ijaroh itu. Ya, seperti apa? Harus jelas yang disewakan itu apa, yang menyewakan apa dan seterusnya, siapa dan seterusnya gitu. Kasih case contoh baru kemudian itu. Kalau ini kan hanya teks-teks saja, bisa kan di buku banyak yang ditulis kayak Sabila ini, ya kan? Tapi prakteknya di sana itu seperti apa kan gitu. Kasih kemudian gambaran atau kemudian kasih diagram atau apalah kemudian sehingga orang kemudian paham implementasinya seperti apa gitu. Oke, Bapak. Nah, sama seperti ini nih yang kamu tulis di halaman 19. Ya. Mekanisme penyaluran. Ini kan mekanisme penyaluran. Nah, di sini tapi kemudian tidak dijelaskan kemudian akad. Nah, cuman akad ini ada juga ada wakalah. Jadi seperti apa ini mungkin penjelasannya? Ya kan? Nah, terus kemudian mana akad ijarohnya? Kalau yang dia di halaman 19 di mekanisme itu. Gitu ya, Rahmalia. Gitu aja dulu mungkin Pak Zikri. Saya kembalikan ke Pak Zikri. Ini selain Sabila sama Rahmalia siapa lagi nih? Sudah? Masih banyak, Bapak. Bukan, yang di BM Tungwe. Iya. Apa? NU, Bapak, BMDN. Cuma 2 saja, Bapak. Yang di NU DW. Ya. Cuma 2 saja. Diwe, ya. Iya. Oke. Ya, sementara itu dari saya, catatan dari saya ya. Nanti saya kasih catatan, nanti saya VWA ya. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Zikri. Ya. Pak Zikri. Atau yang lain suruh masuk ya, si yang satu tempat magang. Suruh Oke, masuk. Bapak.